Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Budayani dengan NIM 2200306667. Jadi di sini saya akan presentasikan terkait hasil proyek saya, yaitu Sistem Informasi Penggajian Karyawan Global Net Salary. Nah, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu sistem penggajian karyawan, yang kedua analisa kebutuhan, yang ketiga perencanaan sistem website. Nah, sekilas tentang sistem informasi penggajian karyawan Global Net Salary. Website sistem penggajian karyawan merupakan sistem informasi berbasis website yang dirancang untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan proses penggajian dalam suatu perusahaan. Konsep utama di balik website ini adalah memungkinkan perusahaan untuk mengelola data gaji karyawan secara efisien dan akurat. Dengan menggunakan sistem ini, perhitungan gaji, pemotongan pajak, tunjangan, dan bonus dapat diatur secara otomatis, mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Selain itu, website ini memberikan akses yang mudah bagi karyawan untuk melihat detail gaji mereka, mencakup informasi tentang pendapatan, potongan, dan bonus sehingga menciptakan transparansi dan kepercayaan di antara manajemen dan tim karyawan. Dengan adanya website sistem penggajian karyawan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban administratif, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih terorganisir dan transparan bagi seluruh anggota tim. Selanjutnya itu ada analisa kebutuhan pengguna. Jadi, dalam website yang saya rancang ini, terdapat 2 aktor, yaitu karyawan dan juga admin. Untuk karyawan memiliki, job, seperti atau job desk seperti melakukan absensi, mengajukan cuti, mengakses informasi absensi. Dan untuk admin itu dapat mengelola data karyawan, dapat mengelola data jabatan, menghitung gaji karyawan termasuk potongan dan juga bonus, mencetak laporan slip gaji karyawan, dan yang terakhir itu mengelola cuti karyawan termasuk disetujui atau tidak disetujui. Nah, selanjutnya itu ada analisa kebutuhan perangkat lunak. Jadi perangkat lunak yang saya gunakannya itu, yang pertama ada sistem operasi menggunakan Windows 10 atau Windows 11, yang kedua ada bahasa pemrograman, yang saya gunakan itu adalah PHP, HTML, CSS, dan juga JavaScript. Untuk web servernya yaitu saya menggunakan SAMPP, database servernya menggunakan MySQL, dan untuk web browser biasanya saya menggunakan Google Chrome, dan yang terakhir itu ada framework. Framework yang saya gunakan adalah framework Laravel. Selanjutnya itu ada analisa kebutuhan perangkat keras. Jadi perangkat keras yang digunakannya itu berupa laptop, smartphone, dan juga tablet. Selanjutnya itu ada analisa kebutuhan sistem. Yang pertama ada login. Jadi dalam sistem informasi penggajian berbasis website, fitur login adalah elemen kunci yang memungkinkan pengguna, yaitu admin dan juga karyawan, untuk mengakses sistem. Dalam analisis kebutuhan sistem, diperlukan pertimbangan keamanan dan autentifikasi yang kuat, termasuk autentikasi dua faktor jika diperlukan. Fungsionalitas ini memastikan hanya pengguna yang sah dapat mengakses informasi sensitif dalam sistem. Selanjutnya itu ada mengelola data karyawan. Fitur ini memungkinkan admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus data karyawan. Ini mencakup informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan juga informasi pekerjaan seperti nomor ID karyawan, jabatan, dan juga gaji, serta data lainnya. Sistem harus memastikan keakuratan dan integritas data, serta menyediakan riwayat perubahan data untuk referensi di masa mendatang. Selanjutnya itu ada mengelola data jabatan. Jadi admin harus dapat mengelola data jabatan karyawan termasuk detail jabatan, tanggung jawab, tingkat gaji, dan juga tunjangan yang terkait dengan setiap jabatan. Fungsionalitas ini memastikan bahwa informasi gaji dapat dihitung dengan benar berdasarkan jabatan karyawan. Yang keempat itu ada mengelola data absensi. Sistem harus memiliki fitur yang memungkinkan admin untuk melacak absensi karyawan, termasuk kehadiran, harian, jam masuk, jam keluar, serta cuti tanpa gaji. Informasi absensi ini digunakan untuk menghitung gaji karyawan dengan akurat.
Selanjutnya itu ada mengelola cuti karyawan. Admin dan karyawan harus dapat mengelola permintaan cuti dan izin karyawan melalui sistem ini, termasuk mengajukan permintaan cuti, menyetujui dan menolak permintaan cuti, serta melacak sisa cuti yang tersedia untuk setiap karyawan. Fungsi ini memastikan keadilan dan konsistensi dalam penanganan cuti karyawan. Yang terakhir itu adalah mengelola data shift karyawan. Jadi sistem harus memungkinkan admin untuk mengatur jadwal kerja karyawan termasuk shift, hari libur, dan jam kerja fleksibel yang diperlukan. Fitur ini penting untuk menghitung gaji berbasis jam kerja dan memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisa Peaches tabel, yaitu yang pertama itu adalah performance, dengan kategori sistem yang sedang berjalan, dan juga sistem yang diusulkan. Jadi, untuk, faktor performance, proses penggajian dan manajemen data karyawan mungkin tidak seoptimal yang diinginkan. Perhitungan gaji, dan pembuatan laporan mungkin memakan banyak waktu lama, kecenderungan kesalahan dalam perhitungan gaji dan laporan bisa terjadi karena metode manual dan proses yang kompleks. Dan untuk sistem yang diusulkan yaitu proses penggajian otomatis dan pembuatan laporan secara cepat dan efisien, perhitungan gaji yang akurat dan juga laporan yang presisi. Yang kedua itu ada information, data karyawan dan gaji mungkin kurang akurat karena bergantung pada entry manual dan file Excel yang terpisah. Karyawan mungkin kesulitan mengakses informasi gaji dan absensi mereka dengan cepat dan mudah. Dan untuk sistem yang diusulkan itu, data karyawan dan gaji yang akurat dan terpercaya dengan pengelolaan data yang terotomatisasi, karyawan dapat dengan mudah mengakses sistem informasi gaji, absensi, dan data karyawan mereka melalui antarmuka web yang ramah pengguna. Selanjutnya itu ada ekonomis. Jadi biaya operasional mungkin tinggi karena memerlukan banyak waktu dan sumber daya manusia dan mengelola penggajian secara manual. Yang sistem yang diusulkan yaitu pengurangan biaya operasional karena otomatisasi proses, mengurangi kebutuhan sumber daya manusia untuk mengelola penggajian. Selanjutnya itu ada kontrol. Risiko keamanan data mungkin tinggi karena data gaji disimpan dalam file Excel dan rentan terhadap akses tidak sah. Dan untuk, sistem yang diusulkan itu data gaji dan informasi karyawan terenkripsi dengan baik, dengan sistem autentikasi yang kuat dan kontrol akses yang ketat. Selanjutnya itu ada efisiensi. Proses penggajian dan manajemen karyawan mungkin memakan waktu banyak karena metodenya manual. Dan saat ini, proses penggajian dan manajemen karyawan menjadi lebih cepat dan efisien karena otomatisasi, penghematan waktu dan tenaga kerja. Selanjutnya itu ada security. Dukungan teknis dan bantuan pengguna mungkin terbatas karena keterbatasan kemampuan sistem yang sudah ada. Untuk sistem yang diusulkan yaitu dukungan teknis yang cepat dan responsif untuk memecahkan masalah pengguna dan memastikan penggunaan sistem yang mulus. Nah, berikutnya, saya akan menjelaskan terkait flowchart, gambaran, umum terkait website saya, yaitu yang pertama, di bagian karyawan yaitu, start, selanjutnya menampilkan website penggajian. Setelah itu, akan, ke bagian sistem, yaitu sistem akan menampilkan halaman login. Setelah sistem menampilkan halaman login, maka karyawan akan melihat halaman login. Selanjutnya, karyawan akan masuk ke menu login dan, karyawan akan menginput, username dan password. Nah, selanjutnya sistem akan memverifikasi login dan jika, password yang dimasukkan itu salah, maka otomatis, karyawan akan kembali dialihkan ke tampilan login di awal. Dan, jika, username dan password-nya benar, maka selanjutnya, karyawan akan diarahkan untuk masuk ke halaman sistem. Nah, untuk karyawan, jika sudah masuk ke halaman sistem, karyawan dapat melihat menu absensi, kehadiran, dan juga kepulangan. Dan untuk di sisi admin itu, admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data pegawai. Selanjutnya, admin akan memproses absen karyawan dan
Dan juga sistem akan memproses ketika karyawan melakukan absensi. Nah, jika absensinya berhasil, maka ketika verifikasi, maka karyawan akan alihkan ke menu halaman absensi harian karyawan. Dan jika absensinya gagal, maka akan dikembalikan ke halaman absensi ke halaman form absensinya. Dan selanjutnya, ketika sudah login, maka sistem akan menampilkan laporan absensi karyawan dan karyawan dapat melihat slip gaji berdasarkan kehadiran. Dan untuk sisi adminnya, admin dapat membuat laporan slip gaji pegawai. Admin juga dapat mencetak slip gaji. Ketika admin sudah mencetak slip gaji, maka sistem akan menampilkan detail gaji karyawan. Selanjutnya, karyawan akan melihat rekap detail slip gaji yang dimiliki. Selanjutnya, karyawan dapat mencetak slip gaji, juga admin juga dapat mencetak slip gaji, kemudian mencetak slip gaji pegawai, dan yang terakhir itu ada tersimpan di histori transaksi penjualan. Dan untuk prosesnya sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data flow diagram level 1 untuk website yang saya buat, yaitu untuk admin ke sistem, yaitu mengisi username dan password, kemudian update data karyawan, update data jabatan, proses gaji pegawai, cetak slip gaji, cetak laporan slip gaji, dan yang terakhir itu ada cetak laporan absensi. Kemudian dari sistem ke admin, yaitu ada akun, data karyawan, data jabatan, dan juga data absensi. Selanjutnya untuk karyawan ke sistem, yaitu ada username dan password, akses absensi, melihat rekap absensi, dan juga cetak slip gaji. Dan untuk sistem ke karyawan, yaitu berupa akun, slip gaji, dan juga laporan absensi. Selanjutnya itu ada data flow diagram level 1, yang diawali dengan proses login ke halaman sistem. Jadi karyawan akan memasukkan username dan password untuk memasuki halaman sistem. Dan juga di sisi lainnya, admin akan memperbarui data pada sistem. Jadi di sini karyawan memasukkan data ke database user. Dan juga selanjutnya untuk proses yang kedua, yaitu proses melakukan absensi. Jadi karyawan akan melakukan absensi pada sistem, dan selanjutnya admin akan menerima data absensi dari karyawan. Kemudian jika sudah dicek, maka absensi dinyatakan berhasil, dan juga karyawan menerima konfirmasi bahwa absensi berhasil. Kemudian untuk sistem itu menerima data dari tabel absensi. Yang ketiga itu ada proses melihat laporan salary. Karyawan login ke dalam halaman sistem untuk melihat laporan gaji. Dan untuk admin mengelola dan memproses laporan gaji setiap karyawan. Nah, lalu sistem akan memasukkan data dari tabel salary. Dan untuk proses yang keempat, yaitu proses download total salary. Karyawan ingin melihat dan mendownload total salary yang didapatkan. Kemudian, proses download total salary akan diproses oleh admin. Nah, setelah diproses, maka admin akan mengirimkan data ke sistem, yaitu admin telah selesai merekap total gaji karyawan, dan selanjutnya sistem akan memberikan data kepada karyawan, yaitu total salary sudah bisa di-download oleh karyawan. Selanjutnya, karyawan sudah bisa mendownload total salary yang dimaksud. Nah, selanjutnya itu ada entity relation diagram. Karena gambarnya pada PowerPoint itu buram, maka saya akan menjelaskannya melalui data PDF. Nah, jadi saya akan menjelaskan untuk tabel roles ini terdiri dari 4 atribut, yaitu roles ID sebagai primary key, dan selanjutnya ada display name, create add, dan update add.
Tabel rules ini berelasi dengan tabel user yang terdiri dari 11 atribut, di mana, terdapat user ID yang sebagai, primary key. Nah, selanjutnya ada role ID yang, mmm, menjadi foreign. Selanjutnya ada email, name, password, username, foto, remember token, create add, delete add, dan update add. Nah, kedua tabel ini memiliki relasi one to one. Kenapa seperti itu? Karena, satu roles hanya dimiliki oleh satu user, begitupun sebaliknya, satu user hanya memiliki satu roles. Dan selanjutnya itu, relasi antara tabel user dan juga tabel karyawan. Nah, tabel karyawan ini memiliki 12 atribut, yang di mana, atribut karyawan ID merupakan primary key-nya, dan position ID, department ID, user ID merupakan foreign key. Dan selanjutnya itu ada atribut name, delete add, start date, birth, address, phone, create add, dan update add. Nah, kedua tabel ini memiliki relasi one to one juga, karena kenapa? Karena satu user hanya, dimiliki oleh satu karyawan. Begitupun sebaliknya, satu karyawan hanya memiliki satu user. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang, mmm, relasi antara karyawan dan juga tabel cuti. Nah, tabel cuti ini terdiri dari 8 atribut, yaitu cuti ID sebagai primary key, jumlah cuti, tanggal selesai, keterangan, status, create add, dan update add. Nah, untuk relasi antara tabel karyawan dan juga tabel cuti ini merupakan relasi one to many. Kenapa seperti itu? Karena satu karyawan memiliki, banyak cuti. Jadi beberapa karyawan itu memiliki, diberikan jatah, 12 kali cuti dalam satu kontrak, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi antara tabel karyawan dengan tabel schedule. Nah, untuk, tabel karyawan ini memiliki relasi dengan tabel schedule yang memiliki 6 atribut, yaitu schedule ID sebagai primary key, karyawan ID sebagai virgin key, dan juga status, tanggal masuk, create add, dan juga update add. Relasi ini merupakan relasi many to one karena, banyak karyawan memiliki, satu schedule. Jadi satu schedule dimiliki oleh banyak karyawan, di mana, schedule yang dimaksud ini merupakan schedule dalam satu hari. Dan selanjutnya kita akan beralih ke relasi karyawan dengan tabel position. Nah, tabel position ini terdiri dari 6 atribut yang pertama itu ada position ID sebagai primary key, selanjutnya ada name position, status, salary, create add, dan juga update add. Nah, relasi kedua tabel ini, tabel position dan juga tabel karyawan merupakan relasi one to one, karena satu karyawan hanya memiliki satu posisi. Posisi yang dimaksud ini seperti, supervisor, head, manager, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang relasi antara tabel karyawan dengan tabel overtime atau lembur. Jadi tabel overtime ini memiliki atribut 5, yaitu overtime ID sebagai primary key, karyawan ID, mohon maaf saya salah tulis, sebagai virgin key, jumlah overtime, create add, dan juga update add. Nah, untuk relasi ini merupakan relasi many to many karena kenapa? Banyak karyawan memiliki banyak overtime atau lembur. Selanjutnya itu relasi karyawan dengan, tabel department. Nah, jadi department ini mungkin yang dimaksud itu seperti, customer service, teknisi, technical support, admin, dan lain sebagainya. Jadi, tabel department ini memiliki 4 atribut. Yang pertama itu ada nama department, create,
department ID sebagai primary key dan juga update at. Nah, kedua tabel ini memiliki relasi one-to-one karena satu karyawan hanya memiliki satu departemen, yaitu contohnya satu karyawan dia sebagai customer service, satu karyawan dia sebagai teknisi, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi tabel karyawan dan juga tabel salary. Nah, tabel salary ini memiliki 6 atribut yang dimana salary ID sebagai primary key dan juga staff ID atau karyawan ID sebagai virgin key. Dan juga ada name position, status, uang overtime, salary, jumlah overtime, update at, create at, periode, status gaji, transport, total, tanggal salary, potongan BPJS, dan juga delete at. Nah, untuk relasi ini merupakan relasi one-to-one karena satu karyawan hanya memiliki satu salary dalam satu periode. Contohnya, karyawan memiliki satu kali gaji untuk bulan Maret, bulan November, dan bulan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke ERD antara tabel absensi dan juga tabel attendance. Nah, tabel absensi ini memiliki 12 atribut, yaitu absensi ID sebagai primary key, schedule ID, attendance ID sebagai primary key. Mohon maaf, maksud saya absensi ID sebagai primary key, schedule ID, dan attendance ID sebagai virgin key. Selanjutnya itu ada status bulan ke periode, kode, waktu masuk, tanggal absensi, jumlah overtime, create app, dan juga terakhir ada update app. Dan untuk tabel attendance ini memiliki 7 atribut, yaitu attendance ID sebagai primary key, selanjutnya ada name, label, tingkatan, value, create ad, dan juga update ad. Nah, kedua tabel ini memiliki relasi many to many karena banyak absensi dimiliki oleh banyak attendant, seperti itu. Saya lanjutkan kembali ke PPT. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang mapping. Sama seperti sebelumnya, karena gambarnya buram, maka saya akan jelaskan melalui PDF. Mungkin sudah sedikit dijelaskan tadi pada ERD. Di sini saya akan mengulas sedikit, seperti contoh rules. Tabel rules ini terdiri dari rule ID, name, display name, create at, update at. Nah, untuk di berita rule ID ini integer, saya menggunakan 10, dan juga varchar 120, untuk display name itu varchar 120, untuk create at dan update at itu saya menggunakan timestamp. Nah, untuk rule ID ini merupakan PK, yaitu primary key. Primary key ini rule ID memiliki relasi ke tabel user, yaitu sebagai virgin key. Selanjutnya itu ada tabel attendant ID itu menggunakan tipe data integer dan juga sebagai primary key. Nama attendant itu menggunakan varchar, label menggunakan varchar, singkatan menggunakan char, value menggunakan tiny-int, create dan juga update menggunakan timestamp. Selanjutnya ada tabel absensi ID itu menggunakan integer dan juga sebagai primary key. Schedule ID tipe data integer sebagai virgin key, dan ID tipe data integer sebagai virgin key juga. Dan juga ada bulan ke menggunakan integer, jumlah overtime menggunakan integer, kode menggunakan varchar, status menggunakan varchar, tanggal absen menggunakan date, waktu masuk menggunakan time, waktu keluar menggunakan time, dan juga create dan update menggunakan timestamp. Untuk tabel absensi ini berrelasi dengan tabel attendant karena attendant ID sebagai primary key dalam tabel absensi. Selanjutnya itu ada tabel user.
yaitu yang pertama ada user ID sebagai primary key menggunakan tipe data integer, row ID sebagai variant key menggunakan tipe data integer juga, email menggunakan varchar, name menggunakan varchar, password ini, mohon maaf salah, ini menggunakan varchar. Remember token menggunakan varchar, create add, update add, dan juga delete menggunakan timestamp. Untuk tabel user ini juga berrelasi dengan tabel karyawan, di mana user ID sebagai origin key pada tabel karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel cuti, yaitu cuti ID sebagai primary key dengan data integer, karyawan ID sebagai origin key dengan data integer juga, jumlah cuti menggunakan tipe data integer, tanggal mulai dan selesai menggunakan date, keterangan menggunakan varchar, status menggunakan varchar, create dan update menggunakan timestamp. Untuk data karyawan ID memiliki relasi dengan tabel karyawan ID. Nah, saya akan menjelaskan tentang tabel karyawan ID, yaitu karyawan ID sebagai primary key dengan tipe data integer, position ID sebagai origin key dengan tipe data integer, department, origin key dengan data integer, user ID, origin key dengan data integer, selanjutnya nama karyawan dengan data varchar, untuk tipe data date, address untuk tipe data varchar, start date untuk tipe data date, phone untuk varchar, create, update, delete menggunakan tipe data timestamp. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel salary. Salary ID sebagai primary key dengan tipe data integer juga. Karyawan ID sebagai origin key menggunakan tipe data integer. Salary menggunakan tipe data varchar. Uang overtime menggunakan tipe data varchar. Potongan BPJS varchar. Tanggal salary date. Periode varchar, transportasi varchar, total varchar, status ID varchar, status varchar, jumlah overtime varchar, create, update, dan delete menggunakan timestamp. Selanjutnya itu adalah tabel overtime, yaitu overtime ID sebagai primary key dengan tipe data integer, karyawan ID sebagai foreign key dengan tipe data integer juga, jumlah overtime yaitu menggunakan varchar, tanggal overtime menggunakan date, create add, dan juga update add menggunakan timestamp. Dan untuk tabel position itu ada position ID sebagai primary key dengan tipe data integer, ada name position dengan varchar, status dengan varchar, salary dengan integer, create add, dan juga update add menggunakan timestamp. Selanjutnya ada tabel department, itu sebagai primary key yaitu department ID dengan tipe data integer, nama departemen dengan tipe data varchar, create add dengan tipe data timestamp, dan juga update menggunakan tipe data timestamp. Untuk tabel schedule, schedule ID sebagai primary key dan dengan tipe data integer, karyawan ID sebagai virgin key dengan tipe data date, masuk varchar, keterangan schedule varchar, status timestamp, juga create add timestamp. Jadi, sekian penjelasan tentang mapping. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat malam. Terima kasih.